Shalom sahabat pendengar suara Marturia. Kita akan merenungkan firman Tuhan bersama di hari Selasa 23 Juni 2026. Firman yang akan kita renungkan pada hari ini terambil dari kitab 1 Raja-Raja pasalnya yang ketiga ayat 16 hingga ayat ke-28. Kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-28. Tapi sebelum itu, mari kita membuka hati kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan sumber segala hikmat, kami bersyukur Engkau memberikan kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami tidak hanya memahami firman-Mu dengan akal budi, tetapi juga mampu untuk mengalami pembaruan hidup setelah memahaminya. Ajarlah kami supaya memiliki kerinduan untuk mengenal hikmat yang berasal dari-Mu, sehingga dalam setiap keputusan kami, dalam perkataan maupun tindakan kami dapat melakukan segala sesuatunya sejalan dan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita membaca dari 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16 hingga ayat 28 di bawah judul perikop Hikmat Salomo pada waktu memberikan keputusan. Pada waktu itu masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja, lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, "Ya tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah, dan aku melahirkan anak pada waktu dia di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah, hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam, anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam, ia bangun lalu mengambil anakku dari sampingku, sementara hambamu ini tidur, dibaringkannya anakku itu di pangkuannya, sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamat-amati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan." Kata perempuan yang lain itu, "Bukan, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati." Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, "Bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup." Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkatalah raja, yang seorang berkata, "Anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati." Yang lain berkata, "Bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup." Sesudah itu raja berkata, "Ambilkan aku pedang." Lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kata raja, "Penggalah anak yang hidup itu menjadi 2, dan berikanlah setengah kepada yang satu dan setengah kepada yang lain." Maka kata perempuan yang mempunyai anak yang hidup itu kepada raja, "Sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu," katanya, "Ya Tuhan, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia." Tetapi yang lain itu berkata, "Supaya jangan untukku ataupun untukmu penggalah." Tetapi raja menjawab, katanya, "Berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia, dialah ibunya." Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perikop yang kita baca hari ini adalah salah satu kisah yang terkenal dari Raja Salomo. Sebelumnya Tuhan telah memberikan kesempatan kepada Salomo untuk meminta apa saja yang dia kehendaki. Dan bukannya meminta umur panjang, kekayaan, atau kemenangan atas musuh, Salomo justru meminta hati yang penuh pengertian, hati yang dipenuhi oleh hikmat untuk memimpin umat Tuhan. Dan tidak lama kemudian muncul sebuah perkara. Ada 2 orang perempuan menghadap raja, mereka tinggal serumah dan mereka melahirkan anak. Tapi salah satu bayinya meninggal pada malam hari. Dan ketika pagi, perempuan itu sama-sama mengakui bahwa bayinya yang hidup adalah anak mereka.
Masalahnya di sini tidak ada saksi, tidak ada bukti, dan tidak ada cara untuk memastikan siapa ibu yang sebenarnya. Disinilah hikmat Salomo kemudian diuji. Salomo kemudian tidak mencoba menilai siapa yang tampak meyakinkan atau siapa yang paling pandai berkata-kata. Sebaliknya, yang Salomo lakukan adalah dia berusaha melihat sesuatu yang lebih jauh daripada fakta yang terlihat di permukaan. Ketika Salomo memerintahkan supaya bayi itu dibelah dua dan diberikan kepada masing-masing perempuan, tentu dia tidak sungguh-sungguh hendak membunuh bayi tersebut. Perintah itu jalan untuk membuka apa yang tersembunyi di dalam hati. Dan perempuan yang adalah ibu sejati dari anak itu segera berkata, berikanlah bayi itu kepada perempuan tersebut supaya jangan raja membunuh dia. Kenapa? Karena kasih seorang ibu lebih besar daripada keinginannya untuk menang dalam perdebatan. Dia rela kehilangan haknya asalkan anak itu tetap hidup. Sedangkan perempuan yang berkata supaya jangan berebut antara dia dengan saya, belahlah. Dan respon tersebut menunjukkan isi hatinya yang sebenarnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seringkali kita berpikir bahwa hikmat adalah kemampuan kita untuk menjawab dan memecahkan perkara yang sulit. Tetapi kisah ini menunjukkan bahwa hikmat juga merupakan kemampuan bagi kita untuk melihat motivasi yang tersembunyi di balik kata-kata. Manusia seringkali terpesona pada apa yang tampak di luar, tetapi Tuhan mampu melihat kedalaman hati kita. Kita bisa mengucapkan kata-kata yang benar, tetapi hati kita belum tentu benar. Kita bisa tampak rohani, tampak baik, tampak meyakinkan, tetapi Tuhan mengetahui apa yang sesungguhnya ada dalam diri kita. Dan yang menarik dari kisah ini adalah Salomo tidak menemukan kebenaran tersebut dengan menambah informasi, tetapi dia menemukan kebenaran dengan mengungkapkan kasih. Kasih itulah yang menjadi bukti. Ibu yang sejati dikenal bukan melalui argumentasinya, tetapi melalui pengorbanannya. Bukankah ini juga gambaran tentang kasih Allah? Kasih sejati yang rela berkorban demi kehidupan kita manusia. Kasih sejati tidak sibuk mempertahankan ego. Dia lebih memilih kehilangan sesuatu daripada melihat orang lain binasa. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering diperhadapkan pada berbagai konflik, kesalahpahaman, dan pertentangan. Kadang kita terlalu fokus membuktikan bahwa kita benar, kita ingin menang, dan kita ingin pendapat kita diterima. Tapi firman Tuhan mengajarkan bahwa kedewasaan rohani bukan hanya soal siapa yang benar, tetapi apakah kasih masih hidup di dalam hati kita. Karena orang yang dipenuhi kasih, dia akan bertanya bagaimana supaya kehidupan dan relasi kita tetap terpelihara, tetap terjaga. Bagaimana supaya orang lain tidak terluka. Bagaimana supaya kehendak Tuhan itu dinyatakan, ditegakkan. Dan itulah tanda hikmat dan kasih yang sejati. Pada akhir kisah ini, seluruh Israel mendengar keputusan Salomo tersebut dan menjadi kagum. Mereka lihat bahwa hikmat Allah ada padanya untuk menegakkan keadilan. Jadi hikmat dari Tuhan tidak diberikan untuk membuat seseorang menjadi hebat atau terlihat hebat. Hikmat diberikan supaya kehidupan dipulihkan dan keadilan ditegakkan. Karena itu ketika memohon hikmat kepada Tuhan, jangan hanya minta kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat, mintalah juga hati yang penuh kasih. Karena hikmat tanpa kasih menjadi dingin, tetapi hikmat yang dipenuhi kasih akan membawa kehidupan. Kiranya Tuhan menolong kita memiliki hati yang seperti itu. Hati yang bijaksana, hati yang peka, dan hati yang mau mendahulukan kasih. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Saudara-saudara, mari kita menyatukan hati kita menghadap Tuhan dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Ajarlah kami untuk memiliki hikmat yang berasal dari-Mu, sehingga ketika kami menghadapi berbagai macam persoalan, pergumulan, dan keputusan penting yang harus kami ambil, mampukan kami untuk tidak hanya
melihat sesuatu berdasarkan apa yang tampak di luar, tetapi kami memahami apa yang benar di hadapan-Mu. Bentuklah hati kami supaya menjadi hati yang penuh kasih. Jauhkanlah kami dari sikap yang ingin menang sendiri. Ajarlah kami untuk mengutamakan kehidupan, kedamaian, kasih, dan kebaikan bagi sesama kami. Berkatilah setiap pekerjaan, pelayanan keluarga, dan seluruh aktivitas kami pada hari ini, menyertai setiap langkah kami dengan hikmat dan penyertaan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih sudah mengikuti Suara Marturia. Kiranya firman Tuhan menolong kita untuk jadi pribadi yang tidak hanya cerdas dalam berpikir, tetapi juga bijaksana dalam mengasihi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.